Oke para lekus kalian, welcome back di mobilbagus.id bersama gue Jose. Di belakang kita udah ada mobil ganteng hatchback dari Eropa, yaitu Mercedes-Benz tipe A200 dan ini tahun 2013. Kebetulan kita akan mereview kondisi, bukan mereview unit ya. Jadi kebetulan jujur aja kita nggak terlalu tahu detail mengenai mobil ini. Jadi mungkin kalau misalnya setiap ada fitur yang ada di mobil ini, nanti kita akan coba pencet-pencet aja apakah masih berfungsi atau tidak. Jadi kita lebih ke review kondisi ya. Jadi kita nih review jujur karena ini mobil kita jual. Nah, nanti untuk spesifikasi lebih lengkap mengenai harga-harga, pastikan kalian saksikan sampai habis karena kita akan munculin entah di tengah ataupun di akhir. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Let's go guys. Oke, dari bagian depan sendiri, kalau kita lihat dia mulus. Paling di sini ada sedikit jamur-jamur dikit gitu ya. Jadi ini nggak bekas repaint maupun bekas nabrak. Jadi nih ya, tulang-tulangan nih masih aman banget. Nanti kita akan tampilkan di video bagian dalamnya. Jadi kita jaminan bebas tabrak maupun bebas banjir. Kalaupun misalnya memang ada bekas tabrak atau bekas banjir, garansi uang kembali bosku. Oke, di bagian depan sini lampunya sudah LED, tapi belum lengkap kalau misalnya kita belum nyalain mobilnya, kita lihat kelistrikannya masih berfungsi atau enggak. Nah, kebetulan kuncinya bentuknya seperti ini. Tapi dia belum keyless ya, jadi dia masih berupa colok-colok gitu. Nah, oke, let's go. Kita colok dulu nih. Nah, bentuk kuncinya dia seperti ini ya. Rumah kuncinya dia colok di sini. Jadi dia belum start stop engine. Oke, kita langsung gaskan aja. Nah, ini kita dengerin suara mesinnya nih, pasti masih gurih banget nih. Oke, masih mulus banget tuh tadi suara mesinnya. Nah, kita akan coba langsung. Ini kebetulan pengaturan headlightnya ada di sebelah kanan. Dia sudah auto. Jadi kalau misalnya di tempat gelap kita lupa nyalain, dia bisa otomatis nyala. Nanti kita langsung nyalain. Terus abis itu lampu jauh sama tombol hazard. Oke, sekarang kita lihat ke depan. Nah, jadi ternyata mobil A200 ini sudah dilengkapi dengan DRL. Kemudian lampu senya sendiri pun juga tajam banget lekukannya. Dan ini masih berfungsi dengan baik. Dan dia sudah LED projector. Ini sebelah kanan sini. Oh, fog lampnya lupa dinyalain. Sebentar guys. Yuhu. Nah, fog lampnya udah nyala. Dia tapi masih menggunakan halogen. Oke, ini sebelah kanan. Coba kita lihat sebelah kirinya. Mantap guys, paten jaya, semuanya masih berfungsi dengan baik, juga nggak ada kabut ya. Oke, kalau misalnya ada pun kabut, atau misalnya ada jamur, atau misalnya baret halus, tenang aja. Setiap pembelian di Allison Automobil, free poles dan free cuci luar dalam, pokoknya sampai terima bersih ke rumah kalian. Jadi kita bisa anterin ke rumah kalian, atau mau ambil sendiri, juga bisa pokoknya. Mantap banget kan? Sekarang kita lihat sampingnya. Nah, di bagian sampingnya, kaca spionnya sendiri sudah dilengkapi dengan lampu LED. Untuk kaca spion, bukan kaca spion, maksudnya lampu sen ya. Lampu sennya sudah LED dan dia masih berfungsi dengan baik, kiri maupun kanan. Dan untuk di profil bannya sendiri, mari kita lihat bagian bawah. Dia pengeremannya sudah pasti ABS, EBD, dan di bagian depan belakang, ini depan belakang 44 bannya itu sudah menggunakan rem cakram, jadi udah nggak tromol-tromol lagi. Untuk merek bannya sendiri pakai Bridgestone dengan profil ban 225/45, ringnya 17 inci. Jadi meskipun ini velgnya one tone, tapi ganteng banget pastinya. Oke, sekarang kita lihat lagi di bagian handle pentilnya sendiri, dia menyatu dengan warna body. Dia nggak ada talang air ya sini. Tapi ini kesannya kayak two tone gitu, karena kalau kita lihat atasnya ini warnanya hitam gitu ya, hitam legam. Sementara mobilnya warnanya silver. Dan kita tidak melihat adanya antena sejauh mata memandang. Nah, bagaimana dengan power window-nya? Oke, untuk power window-nya sendiri semuanya sudah full auto. Depan, belakang, kiri, kanan. Nih, set. Oke, masih berfungsi belakangnya. Nah, kebuka semua ya. Sekarang kita tutup lagi. Oke, naik semuanya ya. Jadi full autonya tuh naik turun. Sekarang kita tutup lagi. Nice. Oke, kita rasa mantap. Sekarang mari kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakangnya sendiri, untuk lampu sennya nih, dia sudah menggunakan LED bahkan ya. Kemudian stop lampnya juga
LED semua. Ada yang kurang nih. Lampu mundurnya. Lampu mundurnya juga LED. Perhatikan baik-baik. Oke, untuk lampu mundurnya tuh LED ya, warnanya putih. Jadi ini mantap banget. Semua masih berfungsi normal dan lancar jaya pokoknya. Nah, sekarang kita tekan tombol remnya. Apakah ini high mount stop lampnya sama stop lampnya nyala? Coba kita lihat ya. Ya, pokoknya kondisinya masih gres banget. Ini masih berfungsi dengan baik. Dan sekarang mari kita lihat di bagian bagasinya. Nah, jadi ini tombolnya sudah elektrik, tapi dia belum power back door ya. Ini untuk tombol kuncinya sendiri, jadi mempermudah kita untuk membuka si bagasinya ini. Dan sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, tampilannya kayak gini guys. Karena ini mobil hatchback, jadi cuma 2 baris pastinya. Kita dapat bagasi yang cukup luas. Jadi di sebelah kiri dan kanannya ini ada cargo netnya. Nah, buat nyimpen barang nih cargo netnya. Tuh, masih berfungsi dengan baik. Kemudian juga ada power outlet. Dan ini ada lampu bacanya ya. Lampu baca nggak tuh? Lampu senjanya nih. Masih berfungsi dengan baik. Boleh ke sini. Nah, ini. Masih nyala ya tuh lampunya. Kalau setiap kita buka bagasi. Dan power outletnya ada di situ. Oke. Masih mantap banget. Sekarang kita lihat apakah ada ban serepnya di sini. Mari kita buka. Oke, cara bukanya begini ya ternyata. Nah, ini buat edukasi aja. Ini cara bukanya begini nih ya. Tuh, dibuka gini. Kita lihat. Nah, untuk ban serepnya di sini nggak ada, tapi ada toolkit seperti dongkrak ataupun tools buat kalau misalnya buat mau towing ya, atau misalnya buat diderek gitu. Oke. Ya, kita rasa sudah cukup. Sekarang mari kita tutup dan mari kita lihat bagian dalamnya. Let's go! Karena panas banget, jadi mendingan kita langsung nyalain aja AC-nya. Ini kita nyalain. Oke. Ini AC-nya masih dingin banget guys. Tapi kalau misalnya spama ada di parkiran panas, ya wajar. Jadi untuk info juga bahwa mobil ini tercover garansi mesin dan transmisi by Warranty Smart Indonesia, si ahlinya garansi. Kenapa kita bilang ahlinya garansi? Karena part-part yang di cover banyak banget. Kelistrikan, ECU, TCU, braking system, cooling system, mesin, transmisi. Pokoknya semuanya di cover. Bahkan kalau misalnya mobil ada turbonya, bawaan dari pabrik, turbonya juga di cover. Limit klaimnya paling kecil aja 80 juta dan paling besar sampai 200 jutaan. Waduh, mantap banget. Beli mobil, tapi garansinya juga seharga mobil. Apalagi area yang di cover seluruh area Indonesia, hotline-nya 24 jam. Kalau misalnya sama kalian ada human error nih, misalnya bensinnya habis, akinya tekor, atau ban bocor, itu juga termasuk ke dalam coveran garansi. Kalian tinggal telepon aja, hotline-nya 24 jam, syaratnya nggak ribet, tinggal telepon, nanti akan ada tim Warranty Smart Indonesia yang datang ke lokasi kalian berada. Mantap banget ya. Oke, kita lanjut ke review mobilnya. Dan untuk bagian kursinya sendiri, dia di bagian kanan sudah menggunakan electric seat dan ada memory seatnya juga nih. Nah, kita lihat ya, apakah berfungsi? Ini kita tekan. Oke, ini ditekan dia masih berfungsi, tapi apakah geser kursinya? Kita lihat ya. Set. Nah, mundur ya tuh kursinya. Tuh kaki gua gerak ya. Anjay. Oke, ini electric seat-nya semuanya masih berfungsi dengan baik. Memory seat-nya juga masih berfungsi dengan baik tuh. Kalau misalnya kita pencet, dia gerak. Jadi memory seat ini fungsinya untuk supaya kalau misalnya mobil kalian dipinjam orang lain, nah pengaturan yang kalian punya itu tinggal disimpan di sini aja. Kalau misalnya kurang jelas, bisa cek YouTube atau Google pokoknya. Nah, untuk pengaturan electric mirror-nya di sini, kita buka dulu jendelanya ya. Nah, ini kita pencet. Nah, masih berfungsi dengan baik. Kita pencet lagi. Mantap guys. Terus di sini juga ada emboss Mercedes-Benz dan di sini ada lampunya ya LED tuh. Nyala ya. Mantap banget ya pokoknya. Nah, ini di sini ada bahan kayak chrome gitu, tapi ini bukan chrome ya, ini plastik, tapi ini plastiknya materialnya bagus kok tuh. Awet pokoknya. Kemudian kita masuk ke bagian setirnya. Kita coba ya setirnya ini. Oke, bisa tilt up, tilt down, teleskopik juga semuanya bisa. Ini jadi tidak ada masalah. Kemudian yang unik dari mobil ini, transmisinya ada di belakang, udah kayak L300 nih ya. Kita coba bunyinya ngejeduk nggak kalau misalnya kita jalan? Oke, enggak ya.
mundur, enggak juga, netral, kita P-in lagi, oke. Dari tadi nggak ada bunyi jedak-jeduk. Kita juga masang mic di bagian mesin, jadi aman pokoknya. Kemudian untuk pedal shiftnya sendiri, ini masih berfungsi juga kalau misalnya kalian mau mode matic atau mau manual, ini bisa banget. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth teleponi dan audio switch di sebelah setir sini. Jadi ini mantep banget. Dan kalau kalian lihat di sini, bagian setirnya nggak ada retak-retak ya. Juga maupun di bagian jok, dia nggak ada retak-retak juga tuh. Kulitnya masih bagus banget. Kulit apa nih ya? Kulit biawak kali ya. Nah, untuk di bagian joknya sendiri juga, ini dia ada kotor-kotor sedikit, tapi ini kalau misalnya di vakum atau dibersihin, hilang. Pokoknya kita bisa proses detailing free pokoknya setiap pembelian mobil di sini. Nah, di bagian atas sendiri, kalau kita lihat, di sini ada sun visor-nya, lampunya nyala ya, tapi yang sebelah kanan sini sepertinya tidak nyala, atau kayaknya agak kendor sedikit. Oh, nyala guys, tuh. Nyala ya, ini dia agak kendor sedikit di bagian sininya. Oke, kita tutup lagi. Kemudian untuk lampu baca sendiri, di sini nyala juga ya tuh. Nah, warnanya krem, bukan warna putih dia. Oke, untuk bagian speedometer sendiri, dia kilometernya baru berjalan di angka 70.000. Guys, mobil tahun 2013 kilometer 70.000 itu hitungannya masih rendah dan pemakaian wajar. Jadinya pasti menarik banget kan? Langsung aja gaskan ke Alison Automobil yang lokasinya di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Oke, masuk ke bagian interior depannya ini mewah banget pastinya. Ini yang gue suka dari mobil Eropa kayak Mercy. Ini kisi-kisi AC-nya nih keren banget. Material plastiknya nih kuat banget. Dan untuk bagian head unitnya sendiri, biasanya kan kalau misalnya beberapa mobil tua itu head unit Mercy ini atau BMW itu kadang di sini tuh suka ada kayak kebakar gitu, burn gitu ya, warna ungu atau hitam. Tapi ini masih bagus ya tuh. Dan ini masih berfungsi dengan baik. Ini tombolnya ada di bawah sini. Sini ya, putaran-putarannya kayak gini. Nah, ini sekarang kita coba putar-putar ya. Nih, tuh masih berfungsi dengan baik ya radionya. Set, mantap sekali. Nah, untuk volumenya kita coba gedein sedikit. Oke, itu suaranya bagus ya. Cuma kita nggak bakal iniin karena takutnya copyright juga, guys. Nah, fitur apa aja yang menarik dari mobil ini yang kita tahu ya? Ini ada 3 nih. Yang pertama, ada mode berkendaranya. Bisa Eco, bisa Sport, dan bisa M. M itu manual mungkin ya, atau misalnya mode normal, ya tolong koreksi saja kalau salah. Kemudian di sini ada tombol Eco mode-nya. Eco driving-nya ini juga unik guys. Ini nggak cuma sekedar bikin hemat bahan bakar aja, tapi ini sekalian auto cut off engine. Jadi kalau misalnya seumpama kalian lagi di lampu merah atau lagi stop and go, mobil kalian akan otomatis mati beberapa detik kalau misalnya kalian injek rem. Nah, kalau misalnya remnya kalian lepas lagi, mobilnya bakalan nyala lagi. Sama yang di kanan ini, kita bisa nyalain atau matiin sensor parkir. Dan sensor parkir barnya ini, dia ada di atas sini nih. Boleh naik sedikit kamera? Oke, dia ada di sensornya di sebelah sini nih. Kalau misalnya seumpama kalian terlalu dekat sama objek, ini nanti kalau misalnya kalian terlalu dekat sama objek, dia bakalan nyala di sini barnya. Tapi sayangnya depan kita lagi nggak ada objek. Oke, untuk di bagian compartment sini, dia soft opening, masih mulus banget, wangi. Dan pemakaian juga apik guys, karena di bagian atas ini kita lihat nggak ada kuning-kuning bekas rokok ya. Jadi ini masih enak banget. Pemilik sebelumnya apik banget nih pastinya. Dan kursinya tampilannya seperti ini, sangat racing ya. Oke, untuk fitur keamanan sendiri ada SRS airbag. Dia nggak cuma dual ya, tapi ada di pilar-pilar juga. Jadinya pasti aman banget. Dan mari kita ke kursi bagian belakang. Let's go! Oke. Sekarang kita di kursi bagian belakang. Nah, kalau misalnya di kursi bagian belakang ini, apakah jendelanya auto juga? Mari kita coba. Nah, jendelanya auto ya, tapi karena kita takut backlight, kita naikin lagi. Dan di sebelah kanan sini, door pocketnya kecil banget, guys. Jadi, nggak bisa terlalu muat banyak-banyak, paling cuma muat dompet atau HP lah di sini. Sama di bagian power window-nya ini agak terkelupas sedikit, tapi terkelupas sedikit dia nggak ngaruh. Kemudian untuk di bagian legroom, masih enak. Headroom ya ngepas banget sih. Nggak ngepas banget, maksudnya masih ada ruang sedikit untuk tinggi gue yang 170 cm. Dan di sini lampunya masih berfungsi dengan baik, warnanya tuh. Set, warnanya oranye. Nah, karena ini joknya racing banget, ini kayak jok pocong gitu ya. Apa namanya? Dia ada lampu-lampunya juga nih kalau kalian lihat. Ada lampu di bagian sininya tuh kalau kelihatan ya di kamera. Nah, ada lampunya. Dan dia di bagian bawah
ada cargo netnya lagi nih. Dia nggak pakai seat pocket ya, tapi cargo net. Bagian bawah sini kita lihat di sini ada power outlet. Ini power outletnya juga masih berfungsi dengan baik pastinya. Dan sepertinya tidak ada lagi ya. Di sini nggak ada apa namanya cup holder. Tapi apakah di sini ada cup holder? Nah, di sini ada cup holder guys. Set, set, oke. Tampilannya seperti ini cup holdernya. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh botol atau ya taruh botol doang sih, namanya juga cup holder, bisa banget pokoknya. Dan ini cukup lebar ya armrestnya. Dan ini ada headrest juga kalau misalnya umpama kalian mau duduk bertiga di sebelah sini. Cuma kayaknya kalau duduk bertiga agak kurang nyaman ya. Dan di sini juga ada ISOFIX. Kalau misalnya kalian bawa dede bayi, child seat-nya tinggal dikaitin aja ke ISOFIX. Jadi fitur ini udah aman banget. Enak banget lah pokoknya. Oke, gimana? Tertarik banget nggak? Buat Mercy entry level, kalian pasti cocok buat beli mobil ini karena kita akan spill harganya. Kita spill di depan kali ya. Nah, untuk harganya sendiri, case-nya kita mulai di angka 289, masih bisa nego. Jadi 289 ini bener-bener cocok banget buat bawa Mercy entry level kayak A200 ini. Dan untuk DP-nya sendiri masih di angka 40 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian mau nego DP juga bisa banget. Pokoknya langsung datang aja ke Alison Automobil yang bursa, ada lokasinya di Bursa Mobil Bintaro, sektor 7. Dan untuk angsurannya sendiri di angka 7 jutaan selama 4 tahun. Kalian udah free poles, free garansi mesin dan transmisi, dan bisa dianterin kemanapun. Nah, kalau misalnya luar Jabodetabek mungkin ada sedikit ongkir ya. Tapi ya nggak terlalu ngaruh lah. Kalau misalnya kalian mau datang sendiri buat test drive juga bisa banget pokoknya. Oke, segitu dulu aja guys. Mungkin kalau misalnya kalian ada kritik dan saran mengenai mobil ini, kalau misalnya tadi ada kita yang salah, mungkin bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian punya sosmed seperti Instagram maupun TikTok, jangan lupa follow kita di @mobilbagusindonesia sama Alison_automobil. Jadi tunggu apa lagi guys? Langsung aja datang ke Bursa Mobil Bintaro sektor 7. Dan mungkin segitu dulu aja. Kalau misalnya kalian punya beberapa rekomendasi mobil buat kalian kita review, langsung tulis aja di kolom komen. Oke? See you!